siapkan hati kita yang terbaik. Kita percaya bahwa kita itu berharga. Amin.
Boleh nggak semua adik-adik yang di rumah atau dimanapun engkau menyaksikan tayangan ini, yuk angkat kedua tanganmu dekat dengan dadamu. Kita nyanyikan satu kali lagi chorus lagu ini ya, sama-sama. Letakkan tanganmu di depan dadamu, sama-sama kita nyanyikan yuk. 'Cause your love is more than my life. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hand. I am precious just the way I am. Satu kali lagi semua tutup matanya. Your love is More than my life. I am yours and you are mine forever. I'm safe in your mighty hand. I am precious just the way I am. Katakan I am precious. I am precious just the way I am. One more time, I am precious. I am precious just the way I am. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami tahu ketika kami berkata kami berharga, sungguh itu memang benar di hadapan-Mu kami berharga. Setiap kata yang kami naikkan, setiap nyanyian yang kami nyanyikan hari ini, kami sungguh-sungguh menyanyikannya dari hati kami ya Tuhan. Dan kami tahu ketika kami bernyanyi sungguh-sungguh, Engkau juga sungguh-sungguh hadir dimanapun saat ini. Di tempat di mana kami berada, setiap kami yang duduk atau kami berdiri menyaksikan tayangan ini, Engkau ada ya Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami Roh Kudus. Karena Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Di gereja kah, di rumah, dimanapun Engkau sanggup menjamah kami. Karena itu hari ini kami juga rindu, jamah kami. Jamah kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan bantu kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bukan hanya mengerti tetapi kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Supaya Engkau disenangkan Tuhan. Supaya Engkau tersenyum kalau Engkau lihat hidup kami. Karena kami adalah anak-anak yang mengerjakan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Yesus sama-sama dengan Kak Okta katakan amin. Bisa gak kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Yeay! Ya, yang siap mendengarkan firman Tuhan bisa lambaikan tangannya dimanapun engkau berada. Yeay, ya Kak Okta juga excited sekali mau share kebenaran firman Tuhan. Boleh teman-teman present worship boleh kembali, thank you. Teman-teman juga bisa duduk. Nah, hari ini Kak Okta mau share sesuatu yang Tuhan taruh dalam diri Kak Okta beberapa hari ini ketika Kak Okta berdoa gitu ya. Dan ini adalah salah satu perikop di dalam firman Tuhan yang Kak Okta tahu ini cukup terkenal gitu ya. Tapi kalau kalian gak tahu, it's okay, kita sama-sama akan pelajari, akan baca baik-baik. Dan kita sama-sama akan dengarkan kebenaran firman Tuhan melalui perikop ini. Yuk sama-sama dengan Kak Okta buka di Lukas pasal yang ke-18. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang push. Apa itu push ya? Push itu P for pray ya. U for until, S for something, H for happen. Jadi push, pray until something happen. Ya, coba kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-18. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Kau tak bacakan ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia,
supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka. Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Wow ya, satu perikop dengan cerita yang luar biasa. Kau mau share sedikit gitu ya. Kenapa sih kok Yesus itu menyampaikan tentang perumpamaan ini? Kenapa kok Yesus itu menuliskan ini maksudnya? Kenapa kok Yesus itu mengajarkan ini kepada murid-muridnya zaman itu? Ini adalah sebuah ajaran yang Kristus ajarkan lama sekali loh. 2000 tahun yang lalu lebih bahkan. Yesus mengajarkan ini. Yesus mengajarkan perumpamaan tentang seorang janda dan hakim yang lalim. Kenapa ya? Ternyata kuncinya ada di ayat 1, dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Voltagers, kalau kalian tahu kata menegaskan, itu berarti Tuhan itu kepingin supaya kita mengingat dengan baik. Bukan hanya mengingat dengan baik, tapi itu seperti Tuhan itu ingin kita menggarisbawahi atau memberi tanda supaya kita terus ingat dan gak pernah lupa. Untuk apa? Bahwa mereka, kata firman Tuhan, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi Allah, Tuhan Yesus itu ingin supaya kita semua voltagers itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu itu apa sih Kak Okta? Apa arti kata tidak jemu-jemu? Tidak jemu-jemu itu artinya tidak bosan-bosannya. Tidak bosan-bosannya untuk berdoa. Dan bukan hanya tidak bosan untuk berdoa, tetapi juga tidak menyerah atau tidak putus asa untuk berdoa. Kenapa kok Tuhan Yesus mengajarkan ini? Karena Yesus tahu kita sebagai manusia, voltage ya, kita semua manusia kan, ada telinganya ya, masih bernafas, ada hidungnya ya. Nah, kita semua sebagai manusia ini, seringkali kita ini merasakan yang namanya lelah berdoa. Kadang kita merasa, aduh Kak Okta capek deh. Setiap kali ketemu sama Kak Novi dikasih tahu, jangan lupa berdoa ya. Nanti ketemu sama kakak yang lain lagi dikasih tahu, jangan lupa berdoa ya. Ketemu sama CGL di CG dikasih tahu, jangan lupa berdoa ya. Nanti ketemu kakak di Eagle Kids dikasih tahu, jangan lupa berdoa ya. Mau tidur mama papa bilang jangan lupa berdoa ya. Kenapa semua orang selalu mengingatkan jangan lupa berdoa ya. Dan ternyata bukan cuman mereka semua yang mengingatkan kita. Tetapi Yesus mengingatkan kita juga supaya kita tidak lupa berdoa. Kenapa sih Kak? Supaya kita tidak bosan berdoa. Supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Kenapa Kak? Karena berdoa itu besar kuasanya voltage. Berdoa itu sanggup mengubahkan hal-hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Doa itu yang mampu mengubahkan kehidupan ini. Doa itu yang mampu membuat sesuatu yang tidak mungkin terjadi jadi mungkin. Karena itulah Yesus sendiri berkata, supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Berdoa yang tidak jemu-jemu itu ada apa saja yang harus dilakukan Kak? Kau tak percaya kita semua sering diajarin gitu ya. Kalau berdoa carilah tempat gitu ya. Carilah tempat yang nyaman untuk engkau berdoa. Ya itu benar. Bagaimana caranya kita berdoa dengan nyaman, dengan enak. Cari tempat di mana engkau tahu mungkin itu kamarmu, tutup pintunya. Kalau engkau mau mungkin punya tempat rahasia gitu ya di rumah. Mungkin ada sudut rumah yang rahasia, tempat engkau bersekutu dengan Tuhan bisa berdoa. Enggak apa-apa. Tetapi intinya adalah jangan jemu-jemu berdoa. Jangan tinggalkan doamu. Terus berdoa ya. Nah, dari cerita ini apa saja yang kita bisa pelajari sih ya? Ada 3 hal yang mau Kak Okta bagikan. Yang pertama yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah pertama, kalian tadi kita sudah baca sama-sama ya, bahwa diceritakan di situ ada hakim yang tak benar. Hakim itu enggak takut Allah. Bahkan dia mengatakan dia enggak takut Allah dan tidak menghormati manusia. Jadi hakim ini adalah contoh seorang hakim yang buruk. Kenapa kok Tuhan Yesus menggunakan contoh hakim yang buruk dalam perumpamaan tentang doa?
kenapa kok Tuhan Yesus menggunakan hakim ini ya? Gitu. Kenapa kok nggak pakai hakim yang baik aja? Karena Tuhan tuh mau menggambarkan kepada kita semua voltage bahwa hakim yang buruk saja, seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan saja. Kalau ada orang yang terus menerus minta, ada orang yang terus menerus minta tolong menggedor dia seperti janda itu ceritanya. Maka orang yang tidak takut akan Allah aja mengabulkan permintaan janda itu. Apalagi kalau kita berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Bapak kita itu Bapak yang baik. Bapak yang cinta engkau dan saya. Dia mengasihi engkau sangat super duper. Bukan yummy, tapi super duper kasih engkau dan saya. Kalau sedemikian Allah Bapa itu mengasihi engkau dan saya. Dia pasti mendengar setiap doa. Jadi hari ini yang pertama yang kita bisa pelajari adalah kenapa Yesus menggunakan seorang hakim, contoh tentang hakim yang tidak baik, hakim yang lalim. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih tahu bahwa kalau hakim yang lalim di muka bumi ini bisa kabulkan permintaan orang lain, apalagi Bapak kita yang di surga. Dia pasti melakukannya dalam hidupmu dan hidupku. Amin voltage. Dia pasti akan mengerjakannya dalam hidupmu dan hidupku ketika kita berdoa. Ya, yang kedua, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ya, dikatakan begini di ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yang kedua, yang kita bisa pelajari adalah kalau Allah menolong hidup kita, kalau Allah mendengarkan doa kita, Dia menjawabnya itu tidak pernah terlambat. Jadi Tuhan itu always on time. Kalian pernah nggak lihat film action? Ya, terus kalau misalnya film action tuh gimana? Pasti ketika ada adegan tembak-tembakan yang seru gitu ya, atau silat-silatan yang seru gitu ya, kungfu-kungfuan yang seru, gitu ya, jurus colok apa ya, colok stoker nggak ada ya, jurus jurus bangau cocok tahu, gitu kan? Ya kan mereka melakukan jurus-jurus gitu, mereka bertengkar, polisinya datangnya kapan? Agak belakangan ya, nunggu penjahatnya itu udah kayak babak belur gitu, matanya udah ungu-ungu, terus kayak udah mau kalah gitu, baru polisinya datang. Apa yang bisa kami lakukan gitu ya? Atau sebelah mana penjahatnya? Amankan dia gitu kan? Sering kan ya lihat film-film action yang gitu. Kelihatannya bala bantuannya tuh datangnya terakhir gitu ya. Atau kalian pernah lihat film Avengers ya? Itu kan ketika udah lawan Thanos udah kayak mau kalah gitu, terus tiba-tiba baru yang lain-lainnya muncul, terus si Captain America bilang apa? Avengers assemble gitu kan. Wah, kelihatannya agak telat gitu ya. Udah terluka gitu baru datang. Kalau kita mau kasih tahu kalian semua voltage, Allah kita itu tidak terlambat. Kalau film action mungkin bala bantuan datangnya nunggu sampai musuhnya itu babak belur atau mungkin lakonnya babak belur. Tapi kalau Tuhan Allah kita itu menolong kita tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Dan dia selalu melakukan itu, tidak pernah mengulur-ulur waktunya untuk menolong engkau dan saya. Kak, aku masih kecil, apakah bagi Tuhan sama Tuhan akan menjawab doa seperti menjawab doa orang dewasa? Iya, seperti Tuhan menjawab sedemikian orang dewasa itu penting di mata Tuhan. Engkau itu juga penting di mata Allah voltage. Tidak peduli berapa usiamu, hari ini engkau kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD. Atau berapapun hari ini usiamu. Di mata Allah engkau sama pentingnya dengan orang dewasa. Jadi ketika engkau berdoa, sama Allah tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong engkau. Allah kita itu on time voltage. Katakan sama-sama dengan Kak Okta ya. Allah kita itu on time. Allah kita itu on time. Dia tidak pernah terlambat menolong engkau dan saya. Mungkin kau berkata, Kak terlambat Kak. Papaku sama mamaku sudah sering bertengkar. Kak terlambat Kak. Ini loh aku nilaiku sudah jelek di sekolah. Kak terlambat Kak. Ini loh virus corona sudah menyebar gitu ya. Kak terlambat Kak. Begini dan begitu. Dengarkan Kak Okta baik-baik.
Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Kalau sampai ada sesuatu terjadi dan itu seakan-akan Tuhan mengizinkannya, percayalah. Tuhan itu punya timing yang paling baik, punya waktu yang paling baik untuk menolong engkau dan saya. Untuk memulihkan orang tuamu, untuk membuat hubungan orang tua papa dan mama kembali baik. Tidak pernah terlambat, doakanlah. Tidak pernah terlambat ketika engkau berkata, Tuhan tolong saya supaya saya punya nilai yang baik. Ketika engkau sungguh-sungguh berdoa. Dan bukan hanya berdoa, tentu saja engkau harus berusaha dan belajar. Maka tidak pernah terlambat, Tuhan akan menolong engkau. Dulu Kak Okta ini kalau sekolah voltage itu rankingnya, kalau zaman dulu tuh ada juaranya ya, juara 1 sampai yang terakhir di kelas. Kak Okta seringkali dapat juara yang paling belakang gitu ya. Siswanya satu kelas 42 orang, banyak sekali ya. Iya zaman dulu ya, enggak zaman dulu, beberapa tahun yang lalu. Enggak mengakui usia ya. Nah itu waktu Kak Okta masih sekolah gitu ya. Kak Okta tuh selalu rankingnya tuh dari 42 siswa Kak Okta ranking 37. Jadi bayangkan Kak Okta termasuk 5 siswa yang nilainya paling rendah di kelas gitu ya. Kalian tahu nggak, suatu hari ketika Kak Okta mengenal Roh Kudus di usia Kak Okta yang ke-9 tahun. Kak Okta tuh ingat, Kak Okta pertama kali bisa berbahasa lidah. Indah sekali pengalaman itu. Berjumpa dengan Roh Kudus, menikmati hadiratnya. Kak Okta sering menangis ketika berbahasa lidah karena ketemu Tuhan Yesus, ketemu Roh Kudus. Kalian tahu Kak Okta tuh waktu sekolah tuh sering kesulitan ngerjakan matematika dan bahasa Inggris. Ya, siapa juga yang mengalami hal yang sama-sama Kak Okta ya? Angkat tangan dalam hati aja di tempat masing-masing. Ya, matematika sama bahasa Inggris Kak Okta itu nggak bisa. Ya kayaknya semua deh Kak Okta nggak bisa, soalnya rankingnya 37. Ya, itu sulit gitu ya. Bagi Kak Okta tuh menghafalkan sesuatu kok nggak bisa-bisa ya. Kok nggak masuk-masuk ya, gimana caranya? Tapi satu kali ketika Kak Okta mengenal Roh Kudus, ketika Kak Okta usia 9 tahun, kelas 4 SD. Kak Okta ingat, hari itu Kak Okta berdoa di hadapan Tuhan karena besoknya Kak Okta mau UTS gitu ya. Kak Okta tuh berdoa berbahasa lidah. Dan Kak Okta bilang sama Tuhan gini, Roh Kudus, tolong jadi guru saya. Tolong jadi guru saya Roh Kudus. Tolong jadi guru saya. Tolong bantu saya mengingat Roh Kudus. Tolong bantu saya memilih jawaban yang benar Roh Kudus. Tolong bantu saya. Kak Okta ingat doa Kak Okta itu cuman sederhana. Cuman minta dikasih ingatan yang kuat supaya mampu menghafalkan gitu ya. Dan dikasih pengertian supaya bisa mengerjakan. Kak Okta ingat itu. Nah setelah Kak Okta berdoa begitu, lalu Kak Okta baru mulai buka buku pelajarannya Kak Okta. Mulai pelajari. Hari itu ada yang berbeda enggak? Tiba-tiba terus Kak Okta kayak super power, super remember gitu. Enggak ya, tetap sama. Tapi ketika Kak Okta belajar, itu Kak Okta merasa Kak Okta enggak sendirian. Ada satu pribadi yang menuntun Kak Okta mengerti sedikit demi sedikit. Ya, dari situ besoknya Kak Okta UTS ya, hari pertama UTS. Kok lancar ya. Kok tiba-tiba yang Kak Okta merasa Kak Okta enggak mengerti itu tadi malam Kak Okta pelajari. Oh iya, ini ada yang tadi malam tak pelajari. Oh iya, ini juga. Sampai akhirnya Kak Okta itu melewati tahun demi tahun. Itu ranking Kak Okta di kelas tuh makin hari makin baik. Ya, Kak Okta lulus dari kelas 6 SD ya, naik ke SMP. Kak Okta masih ingat. Nilai ujian nasionalnya Kak Okta itu cukup baik. Sehingga Kak Okta itu bisa mampu masuk ke SMP pilihan di Surabaya. Dan dari situ di SMP, Kak Okta masuk di SMP yang dekat dengan rumahnya Kak Okta. Di situ Kak Okta tuh ikut kelas, masuk kelas akselerasi. Jadi dari setiap kelas tuh dipilih yang nilainya ranking 1 sampai ranking 5. Semua dijadikan satu kelas, di kelas akselerasi itu. Di situ Kak Okta ingat SMP itu Kak Okta ikut kelas itu. Lalu Kak Okta lulus SMA. SMA Kak Okta di sekolah itu menerima yang namanya kebaikan Tuhan. Kak Okta belajar terus berdoa belajar. Sampai Kak Okta tuh ingat, Kak Okta tuh pernah ranking 1 ya, ranking 1 dan ranking 2 di sekolah. Itu senang sekali. Senang dapat piagam, dapat sertifikat dari yang ranking 37 loh, bayangkan. SD-nya ranking 37, SMA-nya itu bisa terima sertifikat penghargaan karena nilai yang baik. Itu Kak Okta alami. Dimulai dengan doa.
Dan itu tidak pernah terlambat Tuhan kalau tolong kita. Jangan pikir, Kak nilaiku udah terlanjur jelek. Jangan disesali yang sudah terlanjur, ya sudah. Apa yang harus dilakukan? Sekarang bangkit, berdoa. Berdoa minta Tuhan kasih daya ingat yang baik, kasih pengertian. Lalu apa? Lalu mulai belajar. Kak Okta percaya pertolongan Tuhan dalam hidupmu tidak pernah terlambat. Amin. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Yang ketiga, coba dibaca di ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah Kristus mendapati iman di bumi? Voltage tahu arti kata iman? Iman itu artinya percaya. Jadi kalau hari ini yang ketiga yang kita bisa pelajari dari perikop ini, kalau engkau berdoa, jangan berdoa karena itu kewajiban. Tapi berdoalah karena engkau percaya Allah mampu melakukannya. Berdoalah karena engkau percaya Yesus sanggup mengerjakannya. Berdoalah karena engkau percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu jauh lebih dahsyat dan ajaib daripada segala yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau engkau berdoa, Voltage, berdoalah dengan iman percaya bahwa Bapa di surga, Tuhan Yesus kita itu sanggup menjawab doa kita. Jangan jadikan doa itu sebagai jalan terakhir, Voltage. Jangan jadikan doa itu, ya udahlah Kak, karena nggak ada jalan lain, ya udah satu-satunya jalan tinggal berdoa. Ya, jangan. Doa adalah pilihan utama dalam hidup kita. Doa adalah pilihan utama orang percaya. Doa adalah pilihan utama Voltage. Doa adalah pilihan utama bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau hari ini engkau berdoa, berdoalah dengan yakin. Berdoalah dengan yakin bahwa doamu didengar oleh Allah. Hati yang percaya penuh bahwa Tuhan Allah kita sanggup mengerjakan itu dalam hidup kita. Amin, Voltage. Amin. Tuhan sanggup. Berdoalah dengan iman percaya. Jangan hanya sekedar berdoa, suruh berdoa, ya udahlah aku berdoa, ya wis disuruh, ya udah disuruh gitu ya. Terus kalian berdoa, ya udah aku berdoa. No. Berdoalah karena engkau percaya, itu hasilnya beda. Ya. Doa karena engkau sekedar disuruh dan engkau melakukan itu karena kewajiban. Sama sebuah doa yang lahir dari hati yang percaya, itu hasilnya berbeda. Karena itu kalau engkau mau hasil yang berbeda, mulailah dengan hati yang percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Bapa kita baik dan mendengar semua seruan doa kita. Dan percaya juga bahwa Ia tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Amin. Nah, kalau demikian Kak Okta, apa saja yang kita harus doakan dalam hidup ini, ya? Apa saja yang harus kita doakan? Ada beberapa hal yang Kak Okta catat di sini, ya. Boleh sih ada banyak, boleh. Tapi ada beberapa hal yang Kak Okta catat di sini. Yang pertama, berdoalah untuk hidup pribadimu. Boleh dong. Harus berdoa untuk diri sendiri. Apa saja Kak doanya? Boleh. Engkau boleh berdoa untuk sekolahmu. Untuk masa depanmu. Untuk berdoa supaya engkau dipakai Tuhan. Boleh, harus. Berdoalah. Berdoa minta supaya apa? Supaya engkau hari ini kalau punya masalah Tuhan menolongmu. Iya, doakan. Tuhan itu senang ketika kita berdoa. Doakan. Kalau engkau punya masalah, ada yang menindih dirimu, menindih hidupmu sehingga engkau merasa sepertinya terbebani dengan masalah ini. Ya, mungkin buat orang lain itu tidak penting, tapi bagimu itu penting. Dan itu jadi masalah di hatimu. Doakan, berdoalah. Doakan di hadapan Tuhan dengan iman percaya tadi. Dan berdoalah dengan percaya yang sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Jadi doakan masalah hari ini apa yang ada dalam dirimu. Doakan juga masa depanmu, sekolahmu, nilaimu, apa yang engkau perlukan. Doakan, karena Tuhan itu mengasihi engkau. Tadi kan kita udah nyanyi lagunya, I am precious.
just the way I am. Engkau berharga di mata Tuhan. Jadi berdoalah, jangan ragu-ragu. Minta kepada Bapa di surga. Apa yang hari ini jadi keinginan hatimu. Selama itu mempermuliakan nama Tuhan. Selama itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kak Okta percaya Tuhan akan menolongmu tepat pada waktunya. Yang kedua, berdoa untuk siapa? Berdoalah untuk keluargamu, Voltagers. Ya, berdoa untuk keluargamu. Gimana Kak caranya berdoa untuk keluarga saya? Mulailah dengan yang paling dekat dulu. Papa dan mama, ayah dan ibu. Itu ya, atau saudara juga boleh. Ya, tapi Kak Okta mau kasih satu ini. Coba datang ke papa atau mama, tanyakan, Ma, Pa, apa yang bisa saya doakan untuk mama dan papa? Kak Okta tahu untuk orang-orang dewasa saat ini, kita kan lagi sedang mengalami yang namanya musim sebuah virus namanya virus corona gitu ya. Nggak gampang. Banyak orang tuh kehilangan pekerjaannya, Voltagers. Banyak orang itu dagangannya tidak ada yang beli gitu ya. Dan banyak orang itu kehilangan pekerjaannya karena musim-musim ini. Nggak gampang buat banyak orang. Mungkin orang tua kalian nggak terdampak ya, puji Tuhan. Tapi kalau seandainya iya, coba tanyakan. Pa, Ma, apa yang bisa saya doakan untuk papa dan mama? Kalau misalnya papa dan mama bilang doakan pekerjaannya papa. Oke, Pa. Nanti ketika engkau datang ke hadapan Tuhan, selipkan doa, masukkan doa untuk papa. Perkatakan bahwa Tuhan Yesus tolong papaku. Tolong pekerjaan papaku. Berkati pekerjaan papaku. Voltage, doamu itu kata demi kata itu tidak pernah dibuang sia-sia di surga. Kata demi kata ketika engkau berkata berkati papaku, itu sama Tuhan dihitung. Itu sama Tuhan itu sangat diperhitungkan. Dan tepat pada waktunya itu akan dijawab. Berdoa untuk keluargamu. Tanya ya nanti, jangan lupa habis selesai streaming ibadah, tanyakan sama papa mama. Apa yang bisa kalian doakan untuk papa dan mama? Ya, berikutnya berdoa apa? Ayo kita berdoa sama-sama supaya kita cepat bisa ke gereja lagi. CG lagi gitu ya. Kak Okta kangen sekali dengan ibadah Voltage ya. Kangen suasananya, kangen teman-teman gitu ya. Kangen present worship-nya. Ayo kita berdoa supaya musim corona ini cepat berakhir. Ada pertolongan Tuhan sehingga kita semua bisa ibadah lagi ya. Berikutnya berdoa untuk siapa sih? Berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang juga boleh. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kalian tahu mungkin ada teman-teman yang mungkin kalian kenal, mereka masih belum takut akan Tuhan. Temanku ini masih suka ini dan itu, masih suka bohong, mungkin nyontek, mungkin atau berbuat ini dan itu, mungkin yang kalian tahu itu buruk. Doakanlah dia. Supaya apa Kak? Supaya dia suatu hari menerima kasih Kristus dan diubahkan. Ya, berikutnya berdoa untuk apa? Berdoalah untuk bangsa dan negara Indonesia. Kak Okta bangga jadi warga negara Indonesia. Indonesia itu sangat dikasihi Tuhan. Bangsa Indonesia sangat dikasihi Tuhan Yesus. Jadi berdoalah untuk bangsa Indonesia juga. Doakan apa? Doakan macam-macam boleh, yang baik. Doakan Pak Jokowi mungkin. Ya, doakan kota kalian mungkin. Doakan Denpasar atau doakan mana gitu ya, silahkan. Doakan Sidoarjo, doakan supaya apa? Supaya ada Tuhan Yesus yang melindungi, yang memberi kekuatan, yang memulihkan, yang menyembuhkan yang sakit. Berdoalah, karena Kak Okta sekali lagi mau kasih tahu bahwa setiap doa kita itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong hidup kita. Kalau hari ini engkau berdoa, engkau minta berkat Tuhan, Kak Okta percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ia akan memberkati engkau tepat pada waktunya. Amin. Oke, Kak Okta ajak kita sama-sama berdoa ya. Kak Okta ajak kita sama-sama nyanyi dulu ya. Ada satu lagu judulnya
doa Yabes ya. Kalau kalian belum pernah nyanyikan, gak apa-apa, nanti dituntun ada isi worship yang menolong kalian ya. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini yuk. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita nyanyikan lebih tinggi lagi ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Voltage, dengarkan baik-baik. Pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Itulah kenapa Tuhan memerintahkan kita semua, menegaskan kepada kita melalui firman-Nya tadi. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. Jangan pernah lelah atau jangan pernah menyerah berdoa. Kalau hari ini ada sesuatu yang engkau mau doakan, yuk 1 menit ke depan ini, dimanapun engkau berada, letakkanlah tanganmu di dada seperti Kak Okta lakukan sekarang. Lalu 1 menit ke depan ini, selagi kakak-kakak akan menyanyikan lagu ini, berdoalah. Doakan dalam bahasa Indonesia ya, supaya telinga kita bisa mendengar dan Tuhan juga bisa mendengar apa yang hari ini engkau doakan. Bisa ya Voltage? Letakkan tanganmu di dada sembari kakak-kakak akan menyanyikan lagu ini dengan lembut. Mulai berdoa dengan bahasa Indonesia. Apa yang engkau minta kepada Tuhan, mintalah. Pray until something happen. Berdoa dengan iman yang yakin bahwa Bapa di surga mengasihi dan mendengar doamu. Berdoalah dengan yakin
bahwa Tuhan pasti menjawab doamu dengan bersegera dan tidak mengulur-ulur waktu. 1 menit ke depannya Kak Okta hitung di hitungan yang ketiga ya. Semua mulai berdoa dimanapun engkau berada. 1, 2, 3. Ayo silakan berdoa. Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Terus katakan doamu di hadapan Tuhan Voltage. Ya begitu, doakan terus, doakan terus. Daerahku. Jangan ragu-ragu, doakan terus apa yang hari ini dalam hati. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kalau sudah selesai doanya, angkat tanganmu sama-sama, katakan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas daerahku. Mari nyanyikan dengan yakin dan kiranya dengan iman percaya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Dan kami akan terus berdoa. Karena Engkau yang mengajarkan kami untuk tidak jemu-jemu berdoa. Kami akan terus berdoa, pray until something happen. Kami akan terus berdoa dengan tidak bosan, tidak menyerah dan tidak putus asa. Karena kami percaya setiap doa kami, para voltagers, berharga di mata Allah. Dan pasti dijawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama dengan Kak Okta katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita.
Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui gms.church/streaming/Jatim Bali Nusa Aus, dan Anda juga dapat melalui YouTube GMS Sidoarjo. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube PS Lanitan. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gmssidoarjo. Mari kasih sorak-sorai buat Tuhan Allah kita yang setia dan benar. Haleluya. Yesus kau setia. Mari bersama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak. Mari angkat tanganmu, setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Come on! Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar. Oh yes you are Lord, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Come on! Kau sumber kekuatan, hidupku menyenangkan-Mu. Kau yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Yesus, Yesus. Mari kita kasih sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Rasanya kepengen more ya, seperti biasanya, tapi sabar dulu.
tetap jaga kekudusan, tetap berdoa, tetap beriman kepada Tuhan ya. Full Church, Kak Novi percaya ini akan cepat berlalu. Lalu kita akan bisa bersama-sama lagi beribadah. Kak Novi dan juga gembala-gembala kalian di gereja lokal masing-masing sangat merindukan kalian ya. Kita akan segera ketemu. Mari kita akan menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau masih menjaga setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, biar masa-masa penyakit virus corona ini cepat berlalu. Lalu kami bisa beribadah bersama-sama lagi. Tuhan jagai keluarga kami, orang tua kami, pekerjaan mereka. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Juga studi kami ya Tuhan. Kami percaya semuanya aman di tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kini angkat kedua tangan-Mu, pulanglah, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Yang ketika engkau hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, Tuhan akan membuat apapun yang engkau lakukan menjadi berhasil. Terima hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. God bless you. See you next week.